Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah, peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 29 Kelompok 1. Saya diberi tugas membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mind mapnya sudah saya buat. Ini mind map yang saya buat. Untuk lebih jelas dan lebih lanjutnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelum kita memasuki lebih dalam tentang wawasan kebangsaan, ada baiknya kita mengetahui dulu definisi tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu adalah pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Dan yang kedua, ada juga yang dinamakan Perhimpunan Indonesia atau yang lebih kenal dengan PI, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1008 di Leiden, Belanda. Selanjutnya pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Japa, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islami Tenbon, Studeren Minahasers, kemudian Jong Batakbon dan pemuda kaum Teosopi juga ikut dalam kerapatan besar. Selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 terbentuklah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan, yaitu terbentuk Sumpah Pemuda yang kita kenal pada saat ini. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih kita kenal BPUPKI. Setelah itu terbentuklah PPKI atau yang kita kenal dengan Persiapan atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, itulah tadi tentang wawasan kebangsaan. Selanjutnya ada 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Setelah itu ada yang dinamakan NKRI. NKRI itu menyangkut dengan bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Serta bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, lambang negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Selanjutnya, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, itulah tadi tentang wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Sebagai implementasi bela negara, kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara mengimplementasikan bahwasanya kita harus memegang teguh ideologi Pancasila, mengabdi kepada negara rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Itulah paparan kita pada kali ini tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.